Berikut kita akan belajar mengenai penilaian persediaan dengan LC-NRV. Nah, NRV itu adalah, atau kepanjangannya Net Realizable Value, itu di PSAK 14 mendefinisikan Net Realizable Value atau NRV itu adalah net realisasi neto sebagai estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan, atau dalam bahasa rumusnya itu adalah NRV itu adalah harga jual dikurangi dengan biaya untuk menjual ditambahkan dengan biaya untuk menyelesaikan barang yang tadi. Nah, dengan pengertian cost to sell itu adalah biaya incremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset. Contoh, misalnya dalam membeli kita membutuhkan komisi seperti upah atau juru lelang, dan kemudian pungutan-pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada pajak pembelian atau PPN yang tidak dapat dikreditkan, atau biaya masuk dan sebagainya. Nah, contoh yang tidak termasuk cost to sell itu adalah beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Terus kemudian ada biaya transportasi dan biaya lainnya yang diperlukan untuk membawa aset ke pasar. Ya, jadi ini hanya murni biaya untuk menjual. Contoh pada praktik NRV itu adalah misalnya Mander Eji itu dia memiliki persediaan dalam proses di mana harga perolehnya adalah 950. Nah, barang tadi sedianya akan dijual dengan harga 1000. Nah, sementara barang tadi masih belum selesai, sedangkan perusahaan memperkirakan biaya untuk menyelesaikannya adalah 50. Sementara dari barang tadi itu jadi sampai barang tadi itu siap dijual, perusahaan memperkirakan biaya untuk menjualnya adalah 200. Maka menghitung NRV dari Mander ini adalah sebagai berikut. Barang tadi yang belum selesai itu sementara costnya adalah 1000. Terus kemudian, nah biaya 1000 tadi itu akan dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan. Itu berarti harganya 50. Nah, terus kemudian barang tadi itu akan dijual, biaya untuk menjualnya itu adalah 200. Maka total biaya untuk menyelesaikan ditambahkan dengan biaya untuk menjual itu adalah 250. Maka barang ini nanti net realizable value-nya adalah 750. Nah, jadi NRV barang ini itu akan dinilai seharga 750. Jadi karena perusahaan tadi memilih untuk menggunakan NRV, jadi tadi seperti yang kita ketahui, perusahaan tadi memiliki barang ini dengan cost 950. Sementara NRV-nya tadi kita ketahui adalah 750. Nah, karena Mander memilih untuk melaporkan dengan menggunakan LC-NRV, jadi yang kita pakai untuk kita munculkan di neraca untuk aset ini, untuk persediaan ini itu adalah mana yang lebih rendah dari 750 dan 950 costnya, yaitu maka si Mander akan melaporkan barangnya tadi di neraca seharga 750. Oke. Dan dalam laporan laba rugi, karena tadi sebelumnya Mander di pembukuan sudah melaporkan cost sebesar 950, jadi dari pencatatan dia memiliki saldo sebesar 950. Karena si Mander ini harus melaporkan barangnya senilai 750, maka di periode ini Mander harus menjurnal yaitu loss pada inventory write down sebesar 200. Terus berikutnya ilustrasi pada LC-NRV. Contoh pada persediaan Harimoto Food Co. Misalnya perusahaan membagi inventorinya ke dalam dua kelompok, yaitu dia memiliki kelompok beku, terus berikutnya dia juga memiliki kelompok makanan kaleng. Nah, masing-masing perusahaan tadi ya LC-NRV tadi dia bisa dihitung dengan menggunakan hitungan per individu. Terus berikutnya ada perhitungan per kelompok, atau juga bisa dihitung per total inventory.
Oke, jadi bisa dalam menghitung LCNRV, metode yang dipakai itu bisa kita bandingkan tiap individu barangnya, kita bandingkan cost dengan LCNRV dengan NRV-nya. Terus atau juga bisa kita hitung per kelompok atau per total inventory, langsung dibandingkan. Contoh misalnya yang pada pada individu. Misalnya dia memiliki 5 barang di perusahaan ini, ada bayam, terus kemudian ada wortel, cut bean, terus berikutnya ada peas sama mixed vegetable. Nah, apabila perusahaan tadi dia menggunakan individu, maka masing-masing cost-nya itu langsung kita tandingkan dengan NRV-nya. Jadi perusahaan harus mencari masing-masing barangnya. Contoh misalnya pada bayam. Bayam memiliki cost 80, NRV-nya ada 120, maka yang kita pilih di final nilai inventory akhir pada LCNRV itu adalah yang lebih rendah dari 120 dan 80, yaitu 80 atau cost-nya. Oke, jadi cost-nya. Terus sementara pada wortel, di sini barangnya cost-nya ada 100, sementara NRV-nya ada 110, maka yang kita pakai adalah yang lebih rendah, yaitu wortel. Oke, sementara pada cut bean, itu cost-nya 50, sementara NRV-nya ada 40, maaf. Cut bean tadi ada 50, sementara NRV-nya ada 40, maka kita pakai yang lebih rendah, yaitu 40. Sementara pada kacang, ya pada peas, di sini ada barangnya tadi cost-nya 90, sementara NRV-nya ada 72, yang kita pakai adalah yang lebih rendah atau 72. Sementara pada mixed vegetable, yang kita pakai yang lebih rendah yaitu 92. Nah, setelah kita jumlahkan, maka nilai inventory pada perusahaan ini akan dilaporkan di neraca sebesar 384. Nah, ini apabila pada individu. Jadi dia dikurangkan pada masing-masing inventorinya. Sementara kalau kita menggunakan per kelompok, nanti kita membandingkannya itu dengan masing-masing kelompoknya. Contoh misalnya, di sini tadi perusahaan memiliki 2 kelompok barang, yaitu kelompok barang beku di mana ada bayam, wortel dan cut bean. Sementara dia juga memiliki kelompok yang kedua, itu adalah sayur kalengan, yaitu adalah ada peas sama mixed vegetable. Nah, ini nanti akan kita bandingkan total harga di kelompoknya, ya harga perolehan total per kelompok berapa dan NRV-nya berapa. Contoh misalnya pada cost dia pada barang beku, di sini diketahui total harga per kelompoknya itu adalah 230. Sementara tadi pada barang tadi NRV-nya barangnya tadi ada 120. Ya di sini sudah dipasang di sini ya, ini NRV, maaf saya coret. Jadi ada NRV 120, terus berikutnya di sini ada 110 dan cut bean-nya ada 40. Maka total di kelompok ini nilai net realizable value-nya ada 270. Maka yang kita pakai nanti pada persediaan 230 atau 270, yang dipakai adalah yang lebih rendah atau 230. Sementara pada barang kalengan, di sini nanti total cost-nya kita perhatikan. Di sini ada peas ya. Peas-nya ada 90 dan 95 cost-nya. Sementara NRV-nya ada 72 dan 92, 72 dan 92. Total barangnya adalah cost-nya adalah 185. Sementara total untuk NRV-nya di sini ada 164. Maka apabila kita membandingkan dengan kelompok, jadi kita langsung akan bandingkan total harga per kelompok. Jadi tidak dibandingkan satu-satu. Jadi untuk kelompok beku, ya nanti kita akan bandingkan total harganya 230 dengan 270. Maka nanti di sini yang akan kita pakai adalah yang lebih rendah atau 230. Sementara pada kelompok barang kalengan itu nanti yang akan kita pakai adalah 185, kita bandingkan dengan 164. Jadi yang kita pakai adalah nanti 164. Oke, jadi perusahaan ini nanti akan melaporkan ini 230 yang lebih rendah dari ini untuk barang beku, sementara untuk barang kalengan itu yang dipakai adalah 164.
maka dia akan melaporkan total inventory adalah 394. Berikutnya, apabila barangnya tadi dibandingkan LCNRV-nya dengan total, maka langsung kita bandingkan total harganya. Jadi misalnya dengan cost ini, total costnya adalah 80, 150, 90, dan 95, totalnya adalah 415. Sementara NRV-nya, ya, NRV-nya itu adalah 434, maka langsung kita bandingkan mana yang lebih rendah. Jadi di sini secara total maka harga yang dipakai itu adalah 415 yang lebih rendah. Nah, pada umumnya perusahaan menentukan harga persediaan dengan basis item per item. Jadi yang lebih sering digunakan adalah item per item atau opsi yang pertama ini. Sementara aturan perpajakan di beberapa negara itu mengharuskan menggunakan basis nilai per individu atau per item. Sementara pendekatan individual item itu akan menghasilkan nilai persediaan yang lebih rendah atau yang paling rendah untuk tujuan pelaporan dalam laporan posisi keuangan. Sementara ketika perusahaan tadi sudah memilih apakah dia menggunakan item per item ataukah dia per kelompok ataukah dia secara total membandingkan, itu semuanya diperkenankan asalkan metode-metode tadi itu harus ditetapkan secara konsisten dari periode 1 ke periode lainnya. Terus berikutnya, ketika kita sudah menerapkan perhitungan LCNRV, bagaimanakah dengan cara mencatat penurunan persediaan tadi? Nah, dalam metode LCNRV, persediaan itu akan dicatat penurunannya hanya ketika NRV-nya itu lebih rendah dibandingkan cost-nya. Jadi, perusahaan tadi akan melaporkan adanya penurunan. Tetapi seandainya kenaikan persediaan tadi itu terjadi, maka perusahaan tadi tidak mencatatnya. Tetapi ketika ada penurunan, maka akan dicatat. Nah, dalam mencatat penurunan nilai inventory tadi ada dua pendekatan. Ada perusahaan diperkenankan untuk mencatatnya ke COGS. Jadi penurunan tadi akan menambah COGS. Atau yang kedua, penurunan tadi bisa diakui sebagai loss. Contoh misalnya, di perusahaan ini dia memiliki nilai inventory sebelum NRV adalah 108, sementara di ending inventory-nya dia memiliki COGS-nya 108, sementara perusahaan tadi memiliki ending inventory yang menurut catatan perusahaan dengan menggunakan cost itu adalah 82. Sementara NRV barang tadi itu adalah 70. Oke, ketika perusahaan menggunakan loss method, maka perusahaan tadi akan menjurnal ke loss due to decline NRV pada debit, sementara yang dikredit adalah inventory 12 sebesar penurunannya tadi 12. Sementara apabila perusahaan mencatatnya sebagai COGS, maka akun beban yang ditulis itu adalah COGS. Jadi nanti ini akan menambahkan ke COGS. Sementara dia akan mengkredit inventory. Nah, pada dua pendekatan ini itu akan menghasilkan nilai inventory yang sama. Pada pendekatan loss dia inventory-nya sama, endingnya sama-sama 70, yang lebih rendah tadi ya, NRV-nya kan turun. Terus berikutnya, tetapi akan menghasilkan perbedaan pada gross profit-nya karena yang satu di sini mengurangi COGS, sementara yang sini tidak mengurangi COGS tetapi pada loss. Jadi nanti gross profit-nya akan beda. Dengan pendekatan loss, dia akan menghasilkan gross profit yang lebih tinggi, sementara pada metode COGS, gross profit-nya akan menjadi lebih rendah karena gross profit-nya ditambah. Tetapi nanti total net income-nya akan sama, karena di sini bebannya akan diakui pada loss. Sementara di sini sudah diakui di sini, maka tidak ada loss lagi karena sudah tambahkan COGS, nanti akan menghasilkan net income yang sama. Dalam mencatat penurunan inventory, perusahaan juga bisa menggunakan allowance dalam mencatat penurunan tadi. Ya, misalnya dalam mencatat kerugian penurunan nilai perusahaan ini ketika dia menggunakan allowance, maka yang didebit nanti adalah akun allowance, bukanlah akun persediaan. Nah, sementara pada bagian debitnya ketika kita menggunakan metode allowance,
Ya, nanti yang di debit itu bisa pada loss atau pada COGS. Jadi dua-duanya diperkenankan menggunakan loss atau COGS. Oke, contoh misalnya di perusahaan ini kita sebelum penyesuaian ya, kita memiliki COGS sebesar 108. Sementara ending inventory-nya dia ada 82 dengan menggunakan cost. Sementara NRV-nya adalah 70. Maka ketika kita menggunakan pendekatan allowance ya, ketika yang di debit adalah allowance, maka di sini kita akan menjurnal kalau kita menggunakan loss ya, itu adalah loss due to decline NRV itu 12, yang dikredit bukan inventory melainkan allowance to reduce inventory to NRV. Sementara apabila kita menggunakan COGS, jurnalnya kurang lebih sama, yang di debit adalah COGS, sementara yang dikredit adalah allowance to reduce inventory, bukan inventory-nya. Nah, di metode allowance ini, nanti perusahaan akan tetap menyajikan inventory sebesar cost-nya atau 82, ini tadi 82. Sementara apabila kita pada pendekatan sebelumnya yang tidak menggunakan allowance, inventory nanti akan dicatat sebesar langsung 70 atau sebesar NRV-nya. Ya, tetapi pada pendekatan allowance nanti dia akan dikurangkan lagi dengan allowance to reduce inventory sebesar 12, maka inventory NRV akan dilaporkan 70, sama seperti ini. Jadi di pendekatan allowance dia akan melaporkan inventory secara lebih lengkap. Pada penilaian persediaan dengan LCNRV, perusahaan harus melakukan recovery atas kerugian penurunan persediaan apabila pada periode setelahnya terjadi kenaikan NRV persediaan tadi. Recovery tadi dilakukan dengan mendebit akun inventory, atau apabila perusahaan menggunakan pendekatan allowance, maka yang didebit adalah allowance. Sementara nanti perusahaan akan mengkredit akun recovery of inventory loss, di mana nanti akan dilaporkan kepada other income atau other expense. Ya, terus kemudian jumlah yang diturunkan atau dihapus, ya itu dinaikkan kembali maksimal sebesar penurunan semula. Jadi perusahaan itu diperkenankan untuk menaikkan nilai inventory ya atau gain yang diakui itu maksimal sebesar adalah kerugian yang pernah diakui. Contoh misalnya pada perusahaan ini melaporkan adanya inventory ya, di cost-nya itu adalah sebesar 82. Sementara NRV dari inventory ini misalnya adalah 74. Ada 74. Nah, sementara dulu ending inventory-nya perusahaannya itu melaporkan sebesar 70. Maka agar inventory-nya itu dilaporkan bisa naik menjadi 74, perusahaan akan menjurnal recovery of inventory loss-nya di kredit sebesar 4.000, sementara yang didebit adalah allowance to reduce inventory to NRV. Nah, berikut adalah rekapitulasi dari kenaikan atau penurunan. Misalnya, pada tahun 2019 perusahaan mengakui ada cost-nya 188.000 ya, sementara NRV-nya ada 176, maka perusahaannya apabila dia menggunakan metode allowance pada akhir periode itu perusahaan akan melaporkan allowance sebesar 12.000. Oke. Atau inventory-nya nanti akan dilaporkan netnya menjadi 176. Nah, pada periode berikutnya misalnya dia memiliki cost ada 194 ya. Jadi nanti inventory saldonya ada 94, tetapi NRV-nya ada 187. Oke. Maka di sini nanti saldo allowance-nya ya, kita itu nanti sebelumnya kan saldo allowance dilaporkan sebesar 12 ya. Di sini ada 12. Di periode ini ada 12. Terus kemudian di sini ya, karena cost-nya ada 194 di mana netnya ini ada 7.000, maka saldonya ya itu akan kita laporkan sebesar 7.000 agar jumlah netnya itu menjadi 187. Maka dari yang semula saldo allowance awalnya itu ada 12 ya, agar saldonya itu menjadi 7, nanti di periode ini penyusunan kita akan ada 5 ya. Jadi allowance-nya akan kita hapus 5 atau ada recovery sebesar 5.000. 5 ini diperkenankan karena maksimal nilai recovery adalah sebesar kerugian yang pernah diakui sebelumnya atau 12. Oke. Jadi tadi ada penyesuaian sebesar 5. Oke, sebesar 5 penyesuaiannya. Nah, terus kemudian
saldonya nanti akan menjadi 7. Oke. Nah, pada periode berikutnya perusahaan memiliki cost-nya adalah 173, sementara NRV-nya adalah 74, maka inventory nanti harus dilaporkan sebesar 173. Atau perusahaan tidak melaporkan adanya NRV. Jadi, saldo sebelum penyusuan NRV tadi ada 7.000 ya. Ada 7.000, sementara di periode ini saldo allowance-nya itu seharusnya 0, maka allowance-nya nanti akan dihapus sebesar 7.000 sehingga saldonya nanti menjadi 0. Kesimpulan, apabila kita menggunakan metode LCNRV, maka pencatatan kenaikan atau penurunan aset nanti akan diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan, bukan hanya pada saat penjualan. Ya, berbeda apabila kita menggunakan metode yang full murni cost, ya, inventory nanti akan naik atau turun ketika terjadi penjualan atau pembelian. Tetapi apabila kita menggunakan LCNRV, ya, aset tadi bisa kita naikkan atau kita turunkan. Nah, jika terjadi kenaikan atas cost-nya, ya, itu baru bisa diakui saat aset benar-benar dijual. Itu pada LCNRV. Nah, di sini terjadi ketidakkonsistenan karena perusahaan menggunakan metode harga perolehan cost pada satu periode, tetapi pada periode yang lainnya perusahaan itu bisa menggunakan NRV apabila NRV-nya itu lebih rendah. Nah, terus di metode ini dia adalah metode yang konservatif karena pada metode ini akan selalu menghasilkan nilai inventory yang paling rendah atau yang paling hati-hati. Makanya dia disebut sebagai metode yang konservatif.